Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakim Maldiki Tangkudes, Tambuk A42118216. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah kami yang berjudul Membangun Industri Olahraga Melalui Penerapan Model Industri Olahraga. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang industri olahraga, kita perlu tahu tentang apa itu industri. Industri adalah sektor yang sangat potensial, di dalamnya memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara, khususnya pada negara yang sedang berkembang. Baik, kita masuk pada poin pertama, industri dan olahraga. Industri olahraga merupakan berbagai bentuk, jenis, dan pandangan tertentu terkait dari perdagangan dan jasa. Adapun definisi dari para ahli seperti Pete Fielding mengatakan bahwa industri olahraga adalah masuk ke dalam sport action dan sport promotion, yang di dalamnya termasuk jenis produknya dan pembelinya. Adapun pengertian lain seperti menurut Dave Hound, dia beranggapan bahwa sport industri adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan industri olahraga. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, atau jasa. Kita lanjut ke selanjutnya. Industri olahraga sebagai suatu aktivitas bisnis dilakukan melalui proses atau pengolahan barang dan jasa secara berkelanjutan dalam batasan kegiatan keolahragaan, seperti pengolahan sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan dalam suatu daerah tersebut. 2. Pola pengembangan industri olahraga. Sebelum kita beranjak membicarakan tentang hal tersebut, ada baiknya kita mengetahui 3 pola yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya industri olahraga. 1. Di Indonesia terdapat adanya potensi pelaku olahraga. 2. Terdapat 3 areal selok bidang garapan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 3. Besarnya peluang tumbuh kembangnya industri di bidang olahraga dari ketiga area bidang garapan tersebut di atas, maka industri olahraga dapat menembus di berbagai pasar. Industri olahraga ini pun memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti 1. Perhatian terus-menerus pada bisnis. 2. Merupakan bagian atau cabang bisnis. 3. Sesuatu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan modal, yang merupakan kegiatan yang nyata dari perdagangan. Segmen industri olahraga sesuai dengan tipe produknya. Menurut Park Seng, terdapat 3 segmen, yaitu sport performance atau yang biasa disebut penampilan olahraga. Segmen ini bermacam-macam produk seperti olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, olahraga profesional, dan taman olahraga kota. Yang kedua, sport production atau produksi olahraga. Segmen produksi olahraga ini dapat diberikan contoh seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga, kolam renang, serta perlengkapan olahraga lainnya. Sport promotion atau promosi olahraga. Segmen ini dapat berupa barang dagangan seperti kaos atau baju yang berlogo, media cetak, dan elektronik. Sport marketing. Yang poin ketiga,
Penguatan sistem pembangunan kebugaran. Pembangunan olahraga diarahkan mengembangkan kebijakan dan manajemen, penyusunan dan perencanaan program olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. 4. Meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematika. 5. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi. 7. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Selanjutnya, tujuan program penguatan sistem. Jadi ada poin pertama, pemetaan dan pendataan. 2. Pengkajian kebijakan-kebijakan. 3. Pengembangan kemitraan. 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga. Poin keempat, strategi pengembangan industri olahraga. Dia strateginya diantaranya sebagai berikut. 1. Pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan alat dasar utama dalam pembangunan olahraga nasional. 2. Persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot dan di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. 3. Manajemen olahraga nasional. Kita melakukan pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga. 4. Sarana dan prasarana olahraga serta penempatan riset dan iptek. Penerapan iptek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan mutu. 5. Sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah diperlukan. 6. Peran perbankan dan pengembangan industri olahraga. Dalam hal ini pembinaan perbankan sebenarnya dapat berperan. Beberapa diantaranya memiliki klub olahraga sendiri, contohnya Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang bola voli. Poin yang kelima, pemberdayaan pembangunan industri olahraga. Industri yang merupakan suatu kegiatan bisnis untuk memproduksi atau menghasilkan barang yang memiliki nilai tinggi, yang lebih tinggi dari bahan bakunya. Macam-macam kegiatan bisnis menurut taksis yang membagi jadi 5. Yang pertama, kegiatan bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Kegiatan bidang ekstraktif seperti pengembangan, penggalian, dan lain-lain. Kegiatan bidang industri seperti pabrik tekstil, pabrik elektronik, peralatan olahraga, dan lain-lain. 4. Kegiatan bidang perdagangan, agen, makelar, grosir, toko, dan lain-lain. 5. Kegiatan bidang jasa seperti biro perjalanan, konsultan, perencanaan, akuntan publik, perhotelan, instruktur pelatihan, dan lain-lain. Pada industri olahraga dapat masuk pada jenis industri bagian kegiatan industri. Pada perkembangan saat ini dapat dibuka industri olahraga yang meliputi barang dan jasa sesuai dengan isi dari undang-undang sistem keolahragaan di Indonesia. Perindustrian olahraga yang memiliki macam-macam dalam bentuknya juga memiliki modal industri olahraga. Pada segmen industri olahraga dapat dijabarkan menjadi penampilan olahraga, sport performance, sport promotion, dan sport entertainment, sport produk. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, Stambuk A421 18213.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 3, yaitu membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Yang pertama yaitu industri dan olahraga. Industri olahraga sebagai suatu aktivitas bisnis yang dilakukan melalui proses atau pengolahan barang dan jasa secara berkelanjutan dalam batasan kegiatan keolahragaan seperti pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk industri itu sendiri, masyarakat, serta kelompok-kelompok olahraga. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, dan atau jasa. Yang kedua yaitu strategi pengembangan industri olahraga. Di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan utama dalam pembangunan olahraga nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkungan individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik di tingkat ASEAN, Asia, maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, China, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis, terpadu, dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu pembangunan olahraga. Yang keempat, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Penerapan iptek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan. Mutu proses menjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa pemanfaatan iptek. Yang kelima itu ada peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan. Beberapa diantaranya memiliki klub olahraga sendiri. Contohnya itu Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang bola voli. Serta mereka ini aktif mengikuti kompetisi dan merekrut atlet-atlet berbakat. Sangat diharapkan juga perbankan tidak hanya berperan sebagai sponsor event atau suatu klub yang biasanya dimaksudkan juga sebagai upaya promosi, tetapi bisa masuk lagi lebih dalam, lebih jauh lagi ke dunia industri olahraga. Dan yang keenam yaitu sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti contohnya subsidi pembiayaan olahraga oleh pihak masyarakat dan swasta itu sebagai pelaksanaan di lapangan. Ya begitu, akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya ini pihak masyarakat atau swasta dapat
bekerja tenang dan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Pengertian industri dan olahraga. Industri olahraga merupakan berbagai bentuk, jenis, dan pandangan tertentu terkait dari perdagangan dan jasa. Pola pengembangan industri olahraga. Di Indonesia terdapat adanya potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup atau dimensi keolahragaan yang besar. Terdapat 3 area bidang garapan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dari 3 area bidang garapan tersebut, maka industri olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. Industri olahraga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perhatian terus-menerus pada bisnis. Dan yang kedua, merupakan bagian atau cabang bisnis. Dan yang ketiga, sesuatu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan modal, yang merupakan kegiatan yang nyata dari perdagangan. Menurut Park Zanger and Ortman 1998, industri olahraga terdapat 3 segmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sport performance, penampilan olahraga. Sport produksi olahraga. Sport promosi olahraga. Penguatan sistem pembangunan keolahragaan. Tujuan program penguatan sistem pembangunan keolahragaan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan keolahragaan kegiatan pokok yang dilakukan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pemetaan dan pendataan potensi keolahragaan kabupaten atau kota se-Indonesia. Yang kedua, pengkajian kebijakan pembangunan di bidang olahraga. Dan yang ketiga, pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga. Strategi pembangunan industri olahraga. Pengembangan budaya olahraga. Dan yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Sarana dan prasarana olahraga. Sinkronisasi program antara peran perbankan dalam pengembangan. Pemberdayaan pembangunan industri olahraga. Menurut Tarsis Tarmuji 1991, kegiatan bisnis terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan bidang agraris. Yang kedua, kegiatan bidang ekstraktif. Dan yang ketiga, kegiatan bidang industri. Yang keempat, kegiatan bidang perdagangan. Dan yang kelima, kegiatan bidang jasa. Ya, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Den Victor Venka Tetombu, kelas A, Stambuk 421 18222, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu industri dan olahraga. Baik, kita masuk saja pada materinya. Industri olahraga merupakan berbagai bentuk, jenis, dan pandangan tertentu terkait dengan perdagangan dan jasa. Definisi dari industri olahraga menurut Pitt, Fielding, dan Miller pada tahun 1994 mengatakan bahwa industri olahraga adalah masuk ke dalam sport action dan sport promotion, yang di dalamnya termasuk jenis produknya dan pembeliannya. Industri olahraga
menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk dan barang atau jasa. Dari berbagai pengertian di atas, industri olahraga merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi dalam bidang keolahragaan yang termasuk pada produk dan jasa untuk meningkatkan nilai dari produk dan distribusi termasuk ke dalam bisnis olahraga, bisnis produk olahraga, dan bisnis jasa olahraga. Industri olahraga penonton menyediakan keinginan besar melalui melihat pertandingan atau permainan. Industri olahraga partisipan membuat pelanggan industri olahraga secara langsung ikut berpartisipasi atau partisipan pada aktivitas seperti memanfaatkan waktu luang dan kebugaran. Tontonan olahraga membuat penonton memanfaatkan waktu luang mereka dengan baik dan memiliki kepuasan tersendiri melalui penonton amatir, profesional, dan banyak permainan di antara permainan olahraga secara langsung dan tidak langsung. Industri olahraga sebagai suatu aktivitas bisnis yang dilakukan melalui proses atau pengolahan barang dan jasa secara berkelanjutan dalam batasan kegiatan keolahragaan seperti pengelolaan sarana dan prasarana yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk industri itu sendiri, masyarakat serta kelompok-kelompok olahraga. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa tujuan industri olahraga merupakan memperoleh keuntungan bagi industri, masyarakat, kelompok-kelompok olahraga. Definisi dan tujuan industri olahraga sangat jelas bahwa industri olahraga bukanlah menjual nama olahraga untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yasin Anur, stambuk 421182219. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri dan olahraga. Industri olahraga didefinisikan oleh Fielding pada tahun 1994, yaitu semua produksi barang, jasa, tempat, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan yang berkaitan dengan olahraga. Sedangkan menurut Nuryadi pada tahun 2010 berpendapat bahwa industri olahraga adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, bahwa industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk barang atau jasa. Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan oleh masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut, industri olahraga dapat disimpulkan suatu bisnis yang besar yang terdiri atas barang dan jasa. Pelaksanaannya harus memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga, serta pendukung olahraga yang terdiri atas media massa, baik elektronik maupun cetak, peralatan olahraga, periklanan, pakaian, makanan, dan jasa persewaan, pernik atau Mercedes, dan masih banyak lagi. Dalam perekonomian nasional, industri olahraga merupakan suatu basis yang cukup besar dan dalam menunjang struktur industri transportasi
dari masyarakat menjadi masyarakat industri. Menurut Sri Wahyuniati pada tahun 2010 menyatakan bahwa ada 3 pola yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya industri olahraga di Indonesia. Yang pertama, terdapat potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup atau dimensi keolahragaan yang besar. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga. Yang kedua, terdapat 3 area sektor bidang garapan, yaitu olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi. Yang ketiga itu besarnya peluang tumbuh kembangnya industri di bidang olahraga. Dari ketiga area bidang garapan tersebut, maka industri olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. Industri olahraga juga memiliki 3 ciri, yaitu perhatian terus-menerus pada bisnis, yang kedua merupakan bagian atau cabang bisnis, dan yang ketiga sesuatu yang memperkerjakan banyak tenaga kerja dan modal yang berhubungan dengan olahraga. Yang keempat, kegiatan yang nyata dari perdagangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian industri olahraga. Industri olahraga merupakan berbagai bentuk, jenis, dan pandangan tertentu terkait dari perdagangan dan jasa. Definisi dari industri olahraga menurut Pitt, Fending, dan Miller tahun 1994 mengatakan bahwa industri olahraga adalah masuk ke dalam sport action dan sport promotion, yang di dalamnya termasuk jenis produk dan pembeliannya. Pola pengembangan industri olahraga. Di Indonesia terdapat adanya potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup atau dimensi keolahragaan yang besar. Terdapat 3 area bidang garapan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dari 3 area bidang garapan tersebut, maka industri olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. Industri olahraga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perhatian terus-menerus pada bisnis. Yang kedua, merupakan bagian atau cabang bisnis. Yang ketiga, sesuatu yang memperkerjakan banyak tenaga kerja dan modal, yang merupakan kegiatan yang nyata dari perdagangan. Menurut Park Zenger and Alterman pada tahun 1998, industri olahraga terdapat 3 segmen, yaitu sebagai berikut. Sport performance atau penampilan olahraga, yang biasa disebut olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, olahraga profesional, dan taman olahraga kota. Yang kedua yaitu sport production. Sport production dikenal sebagai produksi olahraga, yaitu seperti bola basket, bola tenis, bola kaki, sepatu olahraga, dan kolam renang, serta perlengkapan olahraga lainnya. Yang ketiga yaitu sport promotion. Sport promotion biasa disebut promosi olahraga. Segmen ini dapat berupa dagangan barang seperti kaos atau baju yang berlogo, media cetak, dan elektronika. Penguatan sistem pembangunan keolahragaan. Tujuan program penguatan sistem pembangunan keolahragaan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan keolahragaan. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu pemetaan dan pendataan potensi keolahragaan kabupaten atau kota se-Indonesia. Yang kedua itu pengkajian kebijakan pembangunan di bidang olahraga. Yang ketiga, pengembangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, stambuk A421-18218. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yang berjudul Pembangunan Industri Olahraga melalui Penerapan Model Industri Olahraga. Ya, industri dan olahraga. Industri olahraga sebagai suatu aktivitas bisnis yang dilakukan melalui proses atau pengolahan barang dan jasa secara berkelanjutan dalam batas kegiatan keolahragaan seperti pengolahan sarana dan prasarana olahraga yang memiliki tujuan atau mendapatkan keuntungan untuk industri itu sendiri, masyarakat, serta kelompok-kelompok olahraga. Menurut Undang-Undang Sistem Kelompok Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, dan atau jasa. Strategi pengembangan industri. Di dalamnya pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya orientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan budaya olahraga. 2. Persaingan olahraga regional dan internasional. 3. Manajemen olahraga nasional. 4. Sarana prasarana olahraga serta penerapan REITS dan IPTEK. 5. Peran perbankan dalam pengembangan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali, stambuk A421-18209 dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Membangun Industri Olahraga melalui Penerapan Modal Industri Olahraga. Sektor industri adalah sektor yang sangat potensial di dalam memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara, khususnya pada negara yang berkembang. Sektor industri kini mulai banyak bermunculan di negara-negara berkembang, termasuk pada negara Indonesia. Keberadaan atau munculnya industri memberikan dampak baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Sektor industri ketiga berkembang, pekerjaan bagi masyarakat atau warga negara, ekonomi yang akan bagi tenaga kerja suatu negara yang tidak memiliki pekerjaan. Industri dan olahraga. Industri olahraga merupakan berbagai bentuk jenis dan perdagangan tertentu terkait dari perdagangan dan jasa. Definisi dari industri olahraga menurut Pitt, Fielding, dan Milner tahun 1994 mengatakan bahwa industri olahraga adalah di dalamnya termaksud jenis produknya dan pembelinya. Pergantian lain dari industri olahraga menurut Dea Hawan Oke 2001 dalam Nuryadi 2010 mendefinisikan sport industri adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan industri olahraga. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, dan atau jasa. Penguatan sistem pembangunan keolahragaan. Pembangunan olahraga diarahkan mengembangkan kebijakan dan manajemen, menyusun dan perencanaan program olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. Strategi pengembangan olahraga. Di dalam penggunaan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan sikap
dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadi olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkungan individu dan keluarga dengan cara kesehatan dan kualitas hidup. Persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik tingkat ASEAN, Asia maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, dan Cina, dan negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. Ya, mungkin itu sekian paparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.